Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikeyan Satya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas video kisi-kisi SKB Kesehatan Umum yang ini tuh adalah kisi-kisi resmi ya teman-teman dari BKN sendiri untuk tahun 2020 atau lebih tepatnya tahun lalu. Ya aku berdoa semoga untuk kisi-kisi tahun ini mirip gitu. Jadi ya teman-teman tuh bisa sesuai lah urutan kisi-kisi yang aku buat, videonya itu sesuai banget dengan kisi-kisi dari BKN-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja ke videonya. Nah sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video baru setiap hari. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di story. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Nah seperti video aku sebelumnya, jadi aku selalu ngebahas nih untuk rangkuman materinya, setelah itu baru kita latihan soal atau kita ngebahas soal. Nah ini kenapa? Karena pengalaman tahun lalu itu sudah banyak yang keluar FR atau soal-soal yang beredar. Atau sebagai contoh aja misalnya kayak Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, kalau teman-teman harus hafal itu banyak banget slide-nya, kurang lebih ada 130-an lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman harus ngafal semua itu kayaknya nggak mungkin. Jadi lebih baik dirangkum aja, dikerucutkan sesuai dengan soal-soal yang keluar pada tahun sebelumnya gitu ya. Semoga aja tahun ini tetap keluar soal yang sama. Oke, kita lanjut ke pengertian dari puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Nah, untuk landasan hukum ini aku ambil berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas itu memiliki capaian atau ingin nih tercapainya kecamatan sehat. Nah, kalau sudah tercapainya kecamatan sehat itu udah pasti akan menuju kabupaten atau kota yang sehat. Kaitannya apa? Kaitannya adalah Indonesia jadi sehat gitu. Tapi kalau secara wilayah, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas itu pasti ingin mencapai kecamatan yang sehat. Nah, ini adalah soal FR ya tahun lalu, jadi wajib di note ya. Kemudian untuk tujuan Puskesmas, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat. Jadi Puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Kemudian apalagi sih tujuan Puskesmas? Yang kedua itu mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Kemudian hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian untuk Puskesmas itu harus didirikan pada setiap kecamatan ya teman-teman. Tapi pada kondisi tertentu, misal nih di dalam satu daerah itu kebutuhan pelayanannya itu kurang, sementara Puskesmas tidak bisa menjangkau semua, dengan mempertimbangkan juga jumlah penduduknya, ada kemungkinan dalam satu kecamatan bisa ditambah. Jadi nggak mesti harus satu puskesmas, boleh dua gitu. Tapi dalam kondisi tertentu ya. Dan itu pun harus dengan pertimbangan yang matang itu tadi, sesuaikah dengan kebutuhan layanan, kemudian jumlah penduduknya gitu. Dan menurut Permenkes sendiri, untuk nomor 43 tahun 2019, puskesmas itu harus didirikan untuk di setiap satu kecamatan gitu. Itu jadi kayak minimal banget. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya. Nah, yang pertama apa? Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. Nah, yang kedua melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan UKM. Yang ketiga, melaksanakan upaya kesehatan perorangan. Nah, ini kaitannya dengan UKP. Dan yang keempat, memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Itu merupakan fungsi Puskesmas sebagai pembina kesehatan wilayah. Nah, untuk penguatan fungsi tersebut, perlu dilakukannya revitalisasi Puskesmas dengan fokus pada 5 hal. Nah, untuk kaitannya revitalisasi kenapa aku bahas di sini? Karena soal tahun lalu itu SKB banyak yang dapat soal
tentang revitalisasi puskesmas. Nah, untuk mengkerucutkan materi itu aku langsung kasih aja nih apa aja sih yang harus dilakukan revitalisasi puskesmas dengan fokus yang 5 hal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah peningkatan SDM-nya. Kemudian yang kedua, peningkatan teknis dan manajemen. Yang ketiga, peningkatan pembiayaan. Yang keempat, peningkatan sistem informasi puskesmas atau SIP. Dan yang kelima itu pelaksanaan akreditasi puskesmas. Nah, 5 poin ini teman-teman wajib hafal untuk revitalisasi puskesmas ya. Karena tahun lalu lumayan banyak yang dapat soal ini gitu. Jadi ini adalah FR tahun lalu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk prinsip penyelenggaraan puskesmas itu ada 6 poin. Nah, ke-6-nya ini teman-teman wajib pahami juga karena tahun lalu banyak yang dapat soal juga prinsip puskesmas. Oke, kita masuk yang pertama, ini adalah paradigma sehat. Nah, paradigma sehat itu apa? Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi. Jadi mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi ini kaitannya dengan Germas, iya benar. Kemudian prinsip berikutnya apa lagi? Pertanggungjawaban wilayah. Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kemudian kemandirian masyarakat. Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, untuk prinsip yang keempat ini adalah ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Nah, puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Nah, yang kelima ini adalah teknologi tepat guna. Nah, di sini puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Dan prinsip yang terakhir ini adalah keterpaduan dan kesinambungan. Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung oleh manajemen kesehatan. Jadi wajib dipahami ya untuk prinsip puskesmas ini. Kita lanjut. Nah, untuk tenaga kesehatan puskesmas, selain dokter dan atau dokter layanan primer, puskesmas harus memiliki dokter gigi. Kemudian apa lagi? Tenaga kesehatan lainnya. Nah, tenaga kesehatan lainnya ini ada di dalam Permenkes ya teman-teman. Jadi ini resmi, bukan aku yang buat. Tapi ini adalah Permenkes nomor 43 tahun 2019. Nah, 2019. Nah, tenaga kesehatan lainnya itu apa aja yang harus ada di puskesmas? Perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis atau gizi, apoteker, dan laboratorium medik. Ini yang puskesmas harus memiliki. Tapi pada kondisi tertentu, puskesmas dapat juga nih untuk menambah jenis tenaga kesehatan lainnya. Apa aja yang boleh? Apakah terapis gigi dan mulut, atau epidemiologi kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi itu dalam kondisi tertentu ya. Maksudnya banyak pertimbangan yang harus difikirkan untuk menambah tenaga kesehatan lainnya di dalam puskesmas. Tapi secara normalnya gitu menurut Permenkes nomor 23 tahun 2019 ini, puskesmas harus memiliki tenaga kesehatan yang tadi itu. Jadi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, gizi, apoteker, dan laboratorium medik. Itu yang wajib kayak gitu. Nah, untuk FR tahun lalu ini kadang ada yang dapat soalnya kebalik ya teman-teman. Jadi ada yang dapat soal puskesmas harus memiliki tenaga kesehatan apa saja, atau yang tidak boleh ada di puskesmas, tenaga kesehatan yang tidak boleh ada di puskesmas. Nah, jadi itu kayak dibolak-balik aja sih sebenarnya bentuk soalnya. Tapi kalau teman-teman udah paham atas materi ini, harusnya bisa menjawab gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dalam upaya kesehatan puskesmas itu terdiri UKM dan UKP. Nah, perbedaannya ini apa sih? Nah, untuk UKM itu adalah upaya kesehatan masyarakat yang setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran. Jadi kalau untuk UKM ini biasanya di luar puskesmas ya. Sasarannya keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, untuk UKM sendiri ini terbagi lagi, ada UKM esensial dan UKM pengembangan. Nah, untuk UKM esensial ini adalah FR ya. Di next slide aku akan ngebahasnya. Kita lanjut aja di UKP. Nah, UKP itu apa sih, Kak? Nah, UKP ini upaya kesehatan perseorangan. Jadi ini adalah suatu kegiatan, serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan. Jadi kalau kaitannya ini dengan pengobatan, apakah itu di poli umum, poli lansia, pokoknya poli rawat jalan, itu pokoknya yang perorangan masuk ke dalam UKP yang dia jenisnya ada di dalam puskesmas. Kalau UKM itu biasanya keluar, apakah itu ke masyarakat, ke keluarga, dan kelompok itu tadi sasaran dari UKM sendiri. Ini dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tabel yang tadi mau aku jelaskan khusus untuk UKM esensial dan UKM pengembangan. Ini teman-teman wajib banget. Jadi aku benar kayak menekankan lah kalau ini harus dihafal. Untuk UKM esensial ini terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama ini adalah pelayanan promosi kesehatan. Kemudian yang kedua pelayanan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, pelayanan KIA, KB. Yang keempat, pelayanan gizi. Dan yang kelima adalah pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Ini merupakan UKM esensial di puskesmas gitu. Jadi kalau misalnya dapat soal, kalau teman-teman udah hafal, insya Allah bisa menjawabnya gitu. Jadi yang dalam UKP itu rawat jalan, kemudian pelayanan gawat darurat. Jadi ini kaitannya dengan IGD. Kemudian pelayanan 1 hari atau one day care, home care, rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Itu masuk ke dalam UKP. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif. Ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, mau itu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, teman-teman yang penasaran gimana sih Kak websitenya? Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman, bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Kita lanjut ke latihan soal tryout. Soal yang pertama, visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas mencakup wilayah agar tercapainya A. Kelurahan sehat, B. Kecamatan sehat, C. Kota sehat, D. Kabupaten sehat, E. Provinsi sehat. Nah, tadi udah sempat aku bahas ya, untuk pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas itu untuk tercapai apa sih? Ya udah pasti kecamatan sehat ya yang ingin dicapai gitu. Untuk menuju kabupaten atau kota sehat yang kaitannya dengan Indonesia sehat. Jadi jawaban paling benar adalah kecamatan sehat yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi A. Kemandirian perorangan, B. Ketersediaan alkes, C. Keseimbangan, D. Paradigma sehat, E. Teknologi terbaru. Nah, ini sebenarnya agak diplesetkan aja, dia agak mirip sebenarnya, tapi teman-teman harus wajib hafal yang udah aku jelasin tadi untuk prinsip puskesmas, penyelenggaraan puskesmas. Nah, untuk option yang A, kemandirian perorangan, itu salah ya, harusnya ini kemandirian masyarakat.
Jadi option A langsung kita eliminasi. Kemudian ketersediaan alkes, alat kesehatan, ini juga salah ya. Jadi ini tidak termasuk di dalam prinsip penyelenggaraan puskesmas. Langsung kita eliminasi. Kemudian yang C, keseimbangan. Ini kurang tepat karena untuk prinsip penyelenggaraan puskesmas sendiri itu yang ada keterpaduan dan kesinambungan. Terpaduan dan kesinambungan. Dan yang D, ini langsung kita eliminasi, yang C salah ya. Kemudian yang D, paradigma sehat, ini kita simpan. Dan yang E, teknologi terbaru. Nah, ini kurang tepat ya, harusnya teknologi tepat guna. Jadi yang E juga salah, jawaban yang paling tepat adalah paradigma sehat yang merupakan prinsip penyelenggaraan puskesmas. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah di option yang D. Kita lanjut. Tenaga kesehatan yang tidak boleh ada di puskesmas adalah, oke, ini kita masuk ke dalam soal FR ya, supaya teman-teman terbiasa aja untuk soal kebijakan dasar puskesmas. Nah, untuk dokter, ini harus ada ya, jadi puskesmas harus minimal memiliki dokter. Okupasi terampil, ini tidak. Perawat ya harus, bidan harus, nutrisionis atau gizi juga harus. Jadi dari soal adalah tenaga kesehatan yang tidak boleh ada di puskesmas. Jadi kalau dari pilihan ini jawaban yang paling tepat adalah yang okupasi terampil. Jadi dia ini nggak wajib ada di puskesmas. Jawaban paling tepat adalah option B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya. Untuk penguatan fungsi tersebut perlu dilakukan revitalisasi puskesmas yang berfokus kecuali. Nah, itu artinya yang tidak ya. Jadi ini juga aku buatnya kayak dibolak-balik. Jadi misalnya teman-teman dapat soal yang sama, kalau tahu materinya walaupun dibolak-balik gimana bisa jawabnya. Oke, untuk peningkatan SDM ini benar ya, untuk revitalisasi puskesmas. Kemudian peningkatan teknis dan manajemen ini juga benar. Peningkatan pengamanan, nah ini yang kurang tepat ya, harusnya peningkatan pembiayaan. Dan yang D, peningkatan sistem informasi puskesmas, ini juga benar. Dan yang E, pelaksanaan akreditasi puskesmas, ini juga benar. Nah, jadi yang nggak termasuk ini adalah peningkatan pengamanan. Jadi option yang paling benar adalah yang C. Jadi dia tidak termasuk ke dalam revitalisasi puskesmas. Oke, kita lanjut. Setiap puskesmas harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial tanpa melihat kriteria puskesmas. UKM esensial meliputi A. rawat jalan, B. promosi kesehatan, C. pelayanan gawat darurat, D. home care, E. pelayanan 1 hari. Nah, tadi udah aku kasih ya foto atau kurang lebih ringkasannya mana aja sih yang masuk ke dalam UKM esensial dan mana sih yang masuk ke dalam UKP gitu. Nah, untuk rawat jalan ini masuk ke dalam UKP, ya benar. Nah, untuk promosi kesehatan ini masuk ke dalam UKM esensial ya teman-teman. Esensial. Untuk pelayanan gawat darurat IGD ini masuk ke dalam UKP. Kemudian home care ini masuk ke dalam UKP juga. Dan pelayanan 1D atau 1D care ini masuk ke dalam UKP juga. Jadi jawaban yang paling tepat untuk UKM esensial itu meliputi promosi kesehatan. Jawaban yang benar adalah yang B ya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share di video aku kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi teman-teman itu bisa tahu gambaran soal untuk SKB Kesehatan Umum itu kayak gimana sih. Apalagi teman-teman yang masih baru masuk SKB tahun ini. Kalau misalnya yang udah pernah masuk tahun lalu mungkin masih ingat lah ya. Tapi itu pun kita harus pelajari ulang. Oke, kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka. Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.